Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke dalam live TikTok aku ya. Udah lama banget nggak ketemu ya teman-teman. Dan ini aku baru live lagi karena kemarin itu aku lagi jaga sore guys, jadi nggak bisa live ya. Nah karena tadi aku jaga pagi, makanya aku bisa live TikTok nih. Dan kenapa agak maleman? Karena aku baru pulang olahraga guys, jadi makanya baru bisa live jam 8 malam ini. Nggak apa-apa ya, dan aku harap ya walaupun live-nya agak malam ini ya, agak jam 8 malam, biasa kita kan jam 7-an ya. Semoga tetap semangat ya teman-teman ya. Dan mungkin di sini ada yang ngantuk nih guys. Semoga pokoknya tetap semangat biar kalian lulus di P3K tahap kedua. Oke, lanjut aja ya. Di sini yang baru bergabung sekitar 18 orang ya. Dan sampai menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, kalian boleh di tap-tap dulu layarnya biar aku makin semangat. Dan juga kalian bisa share link live TikTok aku ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian. Oke guys, kita langsung aja ya ke soal nomor 1 karena ini udah jam 8 malam juga dan aku ada kegiatan lagi. Nah, ini soal nomor 1. Silahkan dibaca dulu pertanyaannya bareng-bareng. Dan sebelum ngerjain soalnya, silahkan kalian siapin kertas kecil-kecil atau kertas buram ya untuk menghitung benar dan salah kalian nanti berapa. Oke, nah silahkan dijawab untuk soal nomor 1. Nah ini dia terkait soal vitamin pada ibu hamil teman-teman. Dan vitamin ini lumayan ya, lumayan banyak juga yang keluar dari bocoran tahap 1 ya. Nah, dan untuk teman-teman anggota grup ya, besok kita bakal ada kuis yang lebih seru banget, yaitu rata-rata soal yang sering banget keluar waktu di ujian P3K. Jadi pokoknya anggota grup pantengin terus ya kuis-kuis di grup Telegram. Oke, silakan soal nomor 1 dijawab dulu teman-teman. Seorang ibu hamil trimester kedua datang untuk kontrol kehamilan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar Hb 9,5 gram per dl. Bidan memberikan tablet Fe sebanyak 60 mg setiap hari. Namun, ibu tersebut mengeluh mual setelah minum tablet tersebut. Apa tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh bidan, teman-teman? Nah, yang mana nih kira-kira jawabannya? Pertanyaannya ya, jadi untuk cara menjawabnya, kita baca dulu yang ditanyakan, tindakan terbaik yang harus dilakukan bidan. Oke, pertanyaannya itu. Nah, kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah si ibu ya selalu mengeluh, ibu mengeluh mual setelah minum tablet Fe. Nah, kira-kira tindakan yang bisa dilakukan oleh bidan itu apa? Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Nah, tapi di sini paling banyak itu jawabannya adalah yang C ya. Coba kita lihat nanti kira-kira yang benar itu yang mana nih? Apakah A, B, atau C ataupun opsi lainnya, teman-teman? Oke, soal nomor 1 ya. Oke, masih pada C semua nih. Atau mungkin ada yang beralih ke jawaban lain guys. Nah, kata kunci udah kita dapat ya. Jadi cara untuk jawab soal ujian P3K, cari kata kuncinya dulu teman-teman ya, biar nggak makan waktu dan bisa menghemat waktu juga nanti waktu ujian. Nah, mengeluh mual setelah minum tablet Fe. Jadi ya teman-teman ya, efek samping Fe itu banyak banget. Salah satunya apa? Bisa menyebabkan mual ya. Selain mual bisa juga yang namanya konstipasi teman-teman. Seperti itu, mual, konstipasi ya dan lain sebagainya. Nah, tapi paling sering itu memicu mual. Konstipasi juga ya. Kalau konstipasi ini solusinya adalah apa? Perbanyak serat ya, tinggi serat. Naikin seratnya ya kalau misalnya untuk konstipasi. Nah, kalau untuk mual apa nih? Solusinya teman-teman sebagai bidan. Kalau yang A, mengganti tablet Fe dengan sediaan sirup ya. Yang Fe ini juga bisa. Kemudian yang A, menyuruh ibu minum tablet Fe sebelum makan. Ini Fe ya guys ya, Fe sebelum makan. Kemudian yang C, menambahkan vitamin C untuk membantu penyerapan tablet Fe. Yang C ini benar juga. Kemudian yang D, memberikan dosis tablet Fe 2 kali lipat untuk mengatasi anemia. Kemudian yang E, menghentikan pemberian tablet Fe sementara. Yang E ini bukan jawaban yang benar ya guys ya. Nah, yang ditanyakan adalah solusi untuk mengatasi mual. Maka jawabannya adalah yang mana teman-teman?
Ya, jawabannya adalah yang C ya. Menambahkan vitamin C untuk membantu penyerapan tablet Fe. Jadi dengan adanya vitamin C itu membantu mempercepat penyerapan Fe ya. Jadi kalau misalnya dia mual, ya kan beresiko nanti muntah ya teman-teman ya. Takutnya Fe-nya itu belum terserap tapi dia malah udah keluar seperti itu. Maka perlu dibantu dengan tambahan vitamin C nih untuk membantu mempercepat penyerapan tablet Fe-nya. Jadi untuk soal nomor 1 ya jawabannya adalah yang C. Oke, pokoknya selamat buat teman-teman yang udah jawab C, yang belum yang masih salah, pokoknya tetap semangat kerjain soal-soal lainnya ya teman-teman ya, dan pelajari lagi materi-materi, terutama anggota grup itu materi-materinya udah pernah aku share di dalam grup Telegram. Silahkan kita lanjut ke soal nomor 2. Kalau misalnya di grup Telegram kalian mau diskusi ya, boleh teman-teman. Dan untuk besok bakal ada, hari ini kan membahas anemia pada ibu hamil. Nah besok anggota grup kita bakal bahas anemia pada remaja, karena itu sering banget keluar waktu ujian. Lanjut ya soal nomor 2. Ibu hamil dengan usia kandungan 36 minggu ya mengalami kram kaki yang sering terjadi pada malam hari. Setelah dilakukan penilaian tidak ditemukan gangguan elektrolit, suplemen apa yang perlu ditambahkan pada ibu hamil? Malam Kak Aulia, terima kasih ya Kak, saya udah lulus P3K dari Mandailing Natal. Congrats ya Kak Yusnani ya, dan sukses terus. Semoga teman-teman kita yang tahap 2 ini bisa menyusul seperti Kak Yusnani ya. Pokoknya congrats, keren banget Kak Yusnani udah lulus. Selamat ya Kak Yusnani ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, pertanyaannya adalah suplemen apa nih yang perlu ditambahkan pada ibu hamil tersebut? Kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah sering kram kaki ya pada malam hari. Nah, ini aku lihat rata-rata jawabannya adalah yang A ya, teman-teman ya. Nah, yang A itu adalah kalsium, benar ya. Jadi untuk kaki kram ya, yang perlu ditambahkan itu adalah kalsium untuk ibu hamil ya. Jadi kalsium ibu hamil itu harus berbagi lagi ke bayi, kemungkinan bisa menyebabkan kram teman-teman. Maka perlu asupan tambahan kalsium. Nah untuk dosis kalsium sendiri pada ibu hamil itu sebesar 1000 mg per hari. 500 ya, 500 sampai dengan 1000 mg per hari seperti itu. Jadi untuk soal nomor 2 ya jawabannya adalah yang A. Nomor 2 ini kayak udah pada benar semua lah ya, rata-rata jawabannya yang A. Pokoknya congrats buat teman-teman yang udah jawab benar. Lanjut ke soal nomor 3. Silakan dijawab untuk soal nomor 3. Ya Kak, saya dapat nilai tertinggi, keren banget Kak Yusnani ya. Selamat, sekali lagi selamat ya Kak Yusnani ya. Semoga sukses terus ke depannya. Oke, next teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng ya. Ibu hamil trimester pertama datang untuk pemeriksaan rutin. Berdasarkan wawancara, ibu mengaku tidak mengonsumsi suplemen asam folat sejak sebelum kehamilan. Apa resiko yang dapat terjadi pada janin jika kekurangan asam folat dan apa langkah terbaik untuk mengatasinya? Silakan teman-teman. Dijawab dulu untuk soal nomor 3. Oke, ada yang A, ada yang C. Nah, di sini udah mulai oleng ya, teman-teman ya. Udah mulai ada yang beda-beda nih jawabannya. Ada yang A, ada yang C, ada yang D ya. Kira-kira yang mana nih? Kita lihat dulu ya. Pertanyaannya adalah resiko yang dapat terjadi pada janin jika kekurangan asam folat dan langkah terbaik. Oke, kita coba dulu ke opsinya ya. Kalau yang A, resiko anemia. Anemia ini berkaitan dengan kekurangan atau defisiensi zat besi. Jadi yang A itu bukan jawaban yang tepat ya teman-teman ya. Kemudian yang B, resiko prematur memberikan asam folat dosis tinggi. Oke, sebenarnya prematur ini itu bisa terjadi akibat anemia. Nah, anemia terjadi akibat apa? Defisiensi zat besi salah satunya teman-teman, yaitu kekurangan asupan tablet Fe. Jadi yang B itu kurang tepat. B itu kurang tepat ya. Nah kemudian yang C. C itu resiko NTD ya. Langkahnya memberikan asam folat 400 mikrogram per hari. Dosis asam folat itu normalnya berapa sih teman-teman? Aku tanya dulu. Dosis asam folat pada ibu hamil. Karena ini tuh sering banget keluar waktu ujian teman-teman ya. Untuk bumil itu berapa dosis asam folatnya? Coba komen-komen di kolom komentar kalau kalian memang tahu guys. Ini sering banget keluar di soal ujian ya. Yang ditanyakan adalah dosisnya. Ya benar ya, dosisnya 400 mikrogram teman-teman. Mikrogram ya. Nah, dosis asam folat untuk ibu hamil sebanyak 400 mikrogram teman-teman.
Nah ini untuk asam folat sendiri itu harus diberikan pada trimester pertama ya, karena trimester pertama itu berhubungan dengan tumbuh kembang janin ya, terutama bagian organ-organ tubuhnya seperti itu. Nah kemudian yang D, risiko pertumbuhan janin terhambat, langkahnya meningkatkan asupan kalsium. Kemudian yang E, risiko hipertensi pada ibu, langkahnya memberikan vitamin C. Kira-kira yang mana nih jadinya teman-teman? C, D, atau E nih? Kalau yang A sama B itu udah aku eliminasi. NTD itu ada yang tahu nggak? NTD itu apa sih? NTD itu ada yang tahu nggak apa NTD? NTD itu adalah neural tube ya. Neural tube defect teman-teman. Artinya apa? Adanya gangguan pertumbuhan pada sistem persarafan teman-teman. Nah jadi ya untuk soal ini apabila kekurangan asam folat ya itu bisa menyebabkan resiko NTD teman-teman. Nge-lag, yang lain nge-lag nggak? Ini apakah aku masih nge-lag nih guys? Apakah aku masih nge-lag? Yang lain pada nge-lag? Coba teman-teman yang nge-lag keluar dulu dari live aku, terus gabung lagi guys. Coba keluar dulu dari live aku yang masih nge-lag, coba keluar dulu dari live aku, terus gabung lagi. Neural tube defect teman-teman, NTD itu. Udah ini apakah masih nge-lag? Kalau udah nggak nge-lag aku lanjutin lagi. Masih nge-lag nggak nih? Cacat tabung saraf ya, benar ya. Ini ada gangguan pada persarafan bayi. Nah ini bisa mengarah ke bagian nanti spina bifida salah satunya teman-teman. Aman, oke. Pernah dengar spina bifida ya teman-teman ya? Pasti pernah dengar lah ya di pelajaran penyakit atau kelainan pada bayi baru lahir. Nah itu salah satunya dari NTD ini, yaitu karena kekurangan asam folat. Ya, jadi untuk soal nomor 3 itu jawabannya adalah yang C teman-teman. Kalau kekurangan asam folat itu bisa menyebabkan resiko NTD. Nah, jadi caranya adalah memberikan asam folat sebanyak 400 mikrogram per hari seperti itu. Nah, kenapa bukan D atau E teman-teman? Kalau yang D itu resiko pertumbuhan janin terhambat. Nah, langkahnya itu meningkatkan asupan kalsium, itu nggak nyambung teman-teman ya. Yang benarnya itu adalah meningkatkan asam folat 400 mikrogram per hari. Jadi soal opsi D ini mengecoh ya. Mengecoh di bagian sininya. Bukan meningkatkan asupan kalsium ya, tapi asupan asam folat. Karena kan pasiennya juga udah ngaku nih, dia tidak pernah minum suplemen asam folat. Seperti itu, jadi pengecoh aja kalau yang D. Nah, kalau yang E, risiko hipertensi pada ibu hamil. Langkahnya memberikan vitamin C. Ini juga kurang tepat ya, nggak nyambung sama pasangannya kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 3 ya, jawabannya adalah yang C. Next kita lanjut ke soal nomor 4 guys. Nah, ini dia soal nomor 4. Ini yang ditanyakan adalah dosis obat ataupun dosis vitamin teman-teman ya pada ibu hamil. Silakan dijawab untuk soal nomor 4. Kalau TM1 harus diberi asam folat ya? Iya Kak Dewi, soalnya kan asam folat terutama TM1 itu kan lagi proses pembentukannya organ-organ bayi. Jadi pasti pentingnya yang namanya asam folat seperti itu. Karena asam folat itu bisa mencegah yang namanya kecacatan pada janin. Jawabannya nomor 3 tadi apa Kak? C Kakak. Kak Ayu Andriani, terima kasih Kak, alhamdulillah nih aku tertinggi tahap 1. Keren Kak Ayu ya. Dan sukses terus buat Kak Ayu di sana dan selamat sekali lagi ya atas kelulusannya. Seneng banget aku bacanya dan semoga teman-teman yang lain bisa menyusul kayak Kak Ayu dan semangat buat teman-teman P3K tahap 2. Oke guys, silahkan dijawab untuk soal nomor 4 nih. Yang ditanyakan kita baca dulu pertanyaannya ya. Ibu hamil dengan kehamilan hamil kembar usia 12 minggu datang ke klinik dengan keluhan lemas. Bidan mencatat bahwa ibu sudah mengonsumsi zat besi 60 mg per hari. Apa dosis yang disarankan untuk mencegah anemia pada kehamilan kembar ini? Nah, yang ditanyakan adalah dosis Fe pada kehamilan kembar, teman-teman. Dosis Fe pada kehamilan kembar ya itu berapa? Itu kata kuncinya itu ya dari pertanyaannya sendiri. Nah, di sini ibunya itu udah mengonsumsi zat besi 60 mg per hari.
Nah, jadi satu tablet zat besi itu mengandung 60 mg, teman-teman. Mengandung 60 mg Fe. Nah, di sini hamilnya kembar nih, hamil kembar, teman-teman. Berapa? Berarti yang dibutuhkan Fe-nya itu berapa? Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Ada yang jawab C juga. Sukses selalu Kak Aya, terima kasih untuk ilmunya selama ini. Sama-sama Kak Ayu, sukses terus buat Kak Ayu ya. Oke, jawaban berarti D ya jawabannya. Seneng masih suka ikut live dan grup. Kaliska udah lulus ya Kaliska. Congrats ya buat Kaliska ya, kalau yang udah pengumuman lulus ya Kaliska ya. Oke, jadi ini ya untuk mencegah anemia pada kehamilan gemeli ya, kembar itu gemeli. Jadi berapa nih? Gimana masuk grup? Buat teman-teman yang misalnya mau gabung ke dalam bimbel grup Telegram aku, kalian bisa tonton sampai akhir di live-nya. Nanti aku kasih tahu gimana cara untuk bergabung ke dalam grup Telegram aku ya, teman-teman ya. Sabar ya, kita masih ada satu soal lagi. Pokoknya habis itu aku bakal kasih tahu gimana cara untuk gabung ke dalam grup Telegram. Oke, teman-teman ya. Jadi untuk dosis Fe pada kehamilan kembar atau gemeli itu dibutuhkan sebesar 120 mg per hari. Karena kan bayinya 2 ya, pastinya butuh aliran darah ya, butuh zat besi untuk 2 bayi ya, belum dari bayinya, untuk ibunya juga ya, maka perlu asupan yang agak lebih ditingkatkan lagi untuk Fe-nya. Maka untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang D. Yang di sini kan ditanyakan kehamilan gemeli ya, teman-teman ya. Jadi ini untuk mencegah anemia juga ya, dan juga mencegah yang namanya prematur juga pada bayi-bayi kembar seperti itu. Dan mencegah anemia juga pada bayinya. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang D. Next, lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini dia soal nomor 5 guys, silahkan dijawab dulu. Kak Purnama, Assalamualaikum. Makasih banyak Kak Aulia, saya lulus P3K 2024, sering nonton live Kak Aulia, makasih Kak. Halo Kak Purnama, iya Kak Purnama ini sering mantengin live TikTok aku, bergabung juga ke dalam grup tele ya Kak Purnama ya. Kongres buat Kak Purnama dan selamat, dan semoga sukses terus Kakak. Oke. Ya. Kak Uni kalau gabung bayarnya berapa Kak? Abis ini ya aku kasih tahu ya guys ya. Alhamdulillah Kak, aku lulus tahap 1 dan nilai tertinggi di PKM. Keren Kaliska ya. Selamat sekali lagi. Kak Purnama masuk grup lagi Kak Aulia, makasih atas bimbingan tahun 2024 Kak. Salam dari Majene Sulbar. Congrats ya sekali lagi, selamat banget buat Kak Purnama. Aku seneng banget BTW baca komen-komen kalian. Pokoknya sukses terus di sana dan salam juga dari aku ya pokoknya. Lanjut lagi, di sini rata-rata jawabannya adalah yang C. Terima kasih Kak, sama-sama. Alhamdulillah aku lulus tahap 1 P3K ini. Selamat ya Kak Nasution ya. Oke, di sini ada yang jawab C, tapi kayaknya lebih banyak kan jawab C nih. Kita baca dulu pertanyaannya ya guys ya. Ibu hamil trimester ketiga mengeluh pandangan kabur dan merasa pusing setelah diperiksa. Diketahui ibu memiliki tekanan darah 150/90 mmHg. Ini kayaknya entah kenapa typo ini kok ada sayang-sayangan. Nah, yang ditanyakan adalah pengobatan saat ini ya. Saat ini pengobatan antihipertensi. Nah, vitamin apa yang dapat membantu mengurangi resiko komplikasi pada kondisi ini? Sorry guys, typo ya. Sorry typo aku. Maksudnya itu saat ini ya. Saat ini pengobatan antihipertensi. Kayak gitu. Nah, selain dari pengobatan antihipertensi ya, vitamin apa nih yang dapat membantu mengurangi resiko komplikasi? Nah, jadi kita cari dulu kata kuncinya. Di sini pandangan kabur ya, kemudian tekanan darah 150/90. Kira-kira resiko yang akan terjadi itu apa, teman-teman? Resikonya apa nih? Resiko bisa terjadi PEB ya, atau preeklamsi berat ya. Kalau misalnya PEB-nya tidak tertangani, itu bisa menyebabkan eklamsi atau kejang pada ibu hamilnya. Nah,
vitamin apa nih yang bisa diberikan teman-teman untuk mengurangi ya, bukan menghilangkan atau menyembuhkan ya. Yang ditanyakan adalah untuk mengurangi resiko atau meminimalkan resiko komplikasi tersebut. Apa? Vitamin D, vitamin E, kalsium, zat besi, asam folat. Yang mana yang benar? Ya, jawabannya adalah kalsium ya. Jadi kalsium itu bisa mengurangi atau meminimalisir resiko terjadinya preeklamsi teman-teman pada ibu hamil seperti itu. Makanya untuk kalsium ini biasanya boleh diberikan pada trimester kedua dan juga trimester ketiga teman-teman ya, untuk tambahan asupan kalsium seperti itu. Dan selain untuk mengurangi resiko komplikasi PEB, itu juga bisa untuk kram pada kaki ya, seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah vitamin apa ya yang dapat membantu mengurangi resiko komplikasi. Yang ditanyakan adalah vitamin apa yang dapat membantu mengurangi resiko komplikasi. Salah satunya adalah kalsium teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 ya, jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman ya, jadi benar berapa dan salah berapa nih kalian malam ini? Ada yang salah 2, ada yang salah 1 ya. Pokoknya jangan patah semangat, belajar terus lagi, belajar lagi materi-materinya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang ketinggalan soalnya tadi, kalian bisa nonton ulang besok, aku up di YouTube aku, namanya Aulia Sakinah Putri. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Nah, buat kalian yang mau gabung ke dalam grup Telegram aku, kalian bisa WA aja admin di IG Lolos ASN teman-teman ya. Kalian bisa pergi ke IG Lolos ASN dan WA admin bidan ini ya. Ini WA admin bidan teman-teman. Kalian bisa chat aja WA admin bidan cara untuk bergabung ke dalam grup tele. Nah, jadi grup telenya itu kita berlaku sampai selesai ujian P3K tahap 2. Jadi selama 4 bulan ya. Jadi selesai ujian itu kan bulan April. Nah, jadi grupnya itu berlaku sampai 4 bulan. Lama banget ya teman-teman ya. Nah, kemudian setiap hari Senin sampai hari Jumat itu bakal ada kuis harian. Dan setiap akhir bulan itu pasti ada tryout terbaru ya teman-teman ya, yang dibuat pokoknya berdasarkan bocoran soal P3K tahap 1. Dan pembahasannya juga full dengan video ya. Dan ya pokoknya kalau kalian misalnya tertarik untuk bergabung ke dalam bimbel grup Telegram, kalian silahkan WA admin aja teman-teman. Alhamdulillah kemarin 400 nilai, tapi R3. Congrats ya kaknya ya. Pokoknya sukses terus apapun itu hasilnya ya. Pokoknya terbaik lah buat kalian teman-teman. Semangat terus ya guys, jangan menyerah. Jangan sedih juga kalau misalnya masih belum lulus ya. YouTube-nya apa kak? YouTube-nya itu Aulia Sakinah Putri teman-teman. Aulia Sakinah Putri. Kalian bisa subscribe ya, biar gak ketinggalan info-info terbaru dari aku ataupun updatean terbaru dari aku. Kak, YouTube yang membahas perawat siapa ya kak? Kalian bisa pergi ke Nurse Nisa ya, bisa. Banyak banget kalau untuk YouTuber perawat ya. Oke guys, segitu aja dari aku karena aku masih ada kegiatan lain lagi. Kayaknya segitu aja. Untuk besok kita lanjut live lagi ya. Kita lanjut live lagi. Dan untuk anggota grup bakal ada dikirim pembahasan kuis tadi siang. Oke, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di live besok. Bye-bye.